Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan membahas tentang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang teknik ketenagalistrikan, di mana ini adalah yang harus dilalui oleh kalian anak-anak SMK jurusan ketenagalistrikan. Nanti kamu secara kompetensi harus memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh SKKNI untuk mendapat pengakuan sertifikasi kompetensi level 2 sebagai teknisi listrik. Nah, secara garis besarnya untuk memahami SKKNI itu kan dibentuk merupakan kesepakatan dari dunia industri, juga Kementerian Tenaga Kerja, mungkin di dalamnya juga ada Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, untuk memastikan bahwa teknisi listrik di dalam level jabatan di lapangan adalah level 2, dia harus mempunyai kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan di dalam SKKNI tersebut untuk dinyatakan kompeten di dalam bidang ketenagalistrikan. Nah, secara umum kalau saya membuat resume, kalau Anda baca sendiri SKKNI itu kan cukup banyak, cukup tebal. Namun di dalam bidang ketenagalistrikan, kalau kita bongkar ya unit-unit kompetensi yang ada, sebenarnya ada 5 komponen kompetensi yang wajib kita kuasai di dalam pekerjaan teknik ketenagalistrikan. Yang pertama adalah mampu merencanakan pekerjaan instalasi. Yang kedua adalah mampu mempersiapkan pekerjaan instalasi. Kemudian yang ketiga, mampu melaksanakan pekerjaan instalasi. Dan kemudian yang keempat adalah mampu menguji coba hasil pekerjaan instalasi tersebut, serta satu tambahan plus ya, juga mampu menginspeksi usulan hasil pekerjaan instalasi tersebut. Sebenarnya ini tidaklah terlalu sulit untuk kita pahami, apalagi dihafalkan, karena hampir seluruh jenis pekerjaan ya melingkupi keempat kompetensi atau komponen kompetensi tersebut. Jadi pekerjaan apapun pasti dimulai dari perencanaan pekerjaan. Tidak ada satupun jenis pekerjaan yang tidak ada perencanaan. Bahkan ibu-ibu di dapur pun kalau mau membuat makanan juga harus mempunyai perencanaan. Sehingga pada saat eksekusi atau pelaksanaan pekerjaan nanti, seluruh bahan, persiapan alat tidak ada yang tertinggal. Jadi ini perencanaan inilah tahap pertama yang sangat penting menentukan kelancaran pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan, pasti. Jadi setelah direncanakan ya harus dipersiapkan. Sudah ditentukan beberapa bahan dan komponen instalasi, ya harus segera dibeli setelah melakukan survei harga, di mana yang harganya paling reliable ya. Dan setelah siap semua peralatan ya kemudian dilaksanakan. Ya, pelaksanaan proyek di lapangan. Setelah selesai baru diuji coba. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan. Ya, urutan komponen kompetensi seorang teknisi bidang ketenagalistrikan yang tertulis di dalam SKKN itu sangat masuk akal untuk tanpa dihafalkan pun bisa dilogika ya, logis sekali. Ya,
kita masuk tahap perencanaan pekerjaan instalasi. Dalam pekerjaan instalasi tersebut sebenarnya perencanaannya seperti apa? Apa cukup dibayangkan? Apa cukup dibaca, dikatakan? Tidak. Seorang teknisi perencanaan tersebut adalah berupa draft perencanaan, berupa proposal pengajuan pekerjaan, berupa gambar-gambar teknik, ya, berupa spek-spek dari komponen dan bahan yang dibutuhkan. Jadi memang harus tertulis dalam bentuk proposal. Yang paling pertama pada saat kita ingin mengerjakan suatu pekerjaan proyek instalasi, tentu kita harus melakukan tinjauan lapangan atau mensurvei lokasi. Lokasi proyeknya ada di mana. Ya tidak mungkin kan kita bekerja tanpa mengetahui lokasi pekerjaan. Nah, jadi dalam perencanaan tentu saja kita harus meninjau langsung di mana lokasi tempat pekerjaan tersebut akan kita laksanakan atau melakukan survei lokasi. Hasil survei lokasi ini akan menghasilkan satu gambar yang namanya gambar situasi. Gambar situasi itu ya mirip seperti peta, ya, peta lokasi. Misalnya ada tender pengerjaan proyek instalasi gedung olahraga Kabupaten Trenggalek yang ada di Jalan Brigjen Sutran, ya, Jalan Brigjen Sutran Trenggalek, ya. Kita harus mencari lokasinya langsung ke Jalan Brigjen Sutran sana. Ya. Kemudian kalau perlu spot-spot lokasi yang terkenal, misalnya, oh ternyata GOR Kabupaten Trenggalek berada di sebelah selatan lapangan Sumber Gedong. Nah itu juga digambar juga lapangan Sumber Gedongnya. Mungkin beberapa orang masih tidak tahu lapangan Sumber Gedong itu sebelah mana. Nah, di depannya ternyata ada SMKN 1 Trenggalek. Ya, berarti SMKN 1 Trenggalek juga kita gambarkan di dalam gambar situasi tersebut. Nah, kemudian kita buletin GOR Gedung Olahraga Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi pekerjaan. Jangan lupa kita harus mengamati juga atau mensurvei trafo gardu distribusi terdekat dari lokasi pekerjaan tersebut. Kita tandai kalau perlu, kemudian kita ukur jaraknya antara misalnya tadi itu GOR Kabupaten Trenggalek dengan gardu distribusi terdekat. Ya, gardu distribusi itu berapa meter. Jadi nanti teknisi lapangan yang akan memasang, nanti kan pekerjaan itu berupa tim. Ya, jarang sekali dikerjakan secara individual. Mungkin tugas kita melakukan survei lokasi, hasilnya berupa gambar situasi. Nah, nanti teknisi lain yang akan mengerjakan pekerjaan lain, ya patokannya gambar situasi yang telah kita buat tersebut. Nah, oke ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya setelah tahu lokasi di mana pekerjaan akan dilaksanakan, kita perlu juga tahu bagaimana denah bangunannya. Itu istilahnya kita harus meninjau langsung bentuk bangunannya atau tata letak ruang-ruang dari bangunan instalasi tersebut. Istilah kerennya mungkin langsung survei bangunan, ya. Di dalam survei bangunan minimal ada 4 gambar yang kita buat setelah kita melakukan survei, ya, melakukan tinjauan langsung. Yang pertama adalah gambar tata letak instalasi. Jadi ruangan setelah kita gambarkan, ya, misalnya kita mendapat satu proyek rumah tipe 21, ada 1 kamar tidur, 1 teras, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Ya, denahnya jelas kita gambar, atau bisa juga kita mengcopy paste dari arsiteknya, dan di situ kita tentukan titik-titik instalasinya, lampu-lampunya, saklar-saklarnya, kotak-kontaknya atau stop kontaknya, power inletnya dari mana. Nah, itulah yang disebut gambar tata letak instalasi. Nah, itu mungkin satu teknisi sendiri yang melaksanakan survei,
bangunan untuk mendapatkan gambar tata letak. Nanti dilanjutkan dari gambar tata letak tersebut diuraikan dalam bentuk jalur pengkabelan di dalam rumah tersebut yang akan menghasilkan satu gambar namanya gambar diagram garis tunggal. Kerennya kita sebut sebagai single line diagram. Single line diagram itu menunjukkan jalur kabel yang akan dipasang nanti. Ya, persyaratan bagaimana penggambaran diagram garis tunggal, ya, satu garis gambar itu mewakili sistem pengawatan di dalamnya. Jadi walaupun hanya satu garis, nanti di dalamnya adalah mewakili beberapa kabel. Nah, nanti kita bahas tersendiri bagaimana persyaratan kita mengambilkan diagram garis tunggal tersebut. Nah, pada saat implementasinya di lapangan nanti, seorang teknisi mungkin perlu menguraikan gambar diagram garis tunggal tersebut di dalam pelaksanaan nyatanya. Maka dia butuh membuat catatan buku saku tersendiri ya. Kalau diagram garis tunggalnya seperti ini, maka bentuk pengawatannya seperti ini. Itu akan menjadikan satu gambar pengawatan namanya. Nah, berikutnya ya, untuk beban-beban pelanggan yang besar biasanya demi pelayanan instalasi yang lebih baik ya, lebih handal, maka dibagi menjadi beberapa grup. Tidak hanya satu grup. Umumnya kalau rumah-rumah sederhana hanya satu grup saja. Tapi untuk rumah dengan langganan listrik yang besar mungkin dibagi beberapa grup. Jadi pelayanan instalasinya lebih handal. Kalau mati terjadi gangguan katakanlah di dapur, tidak mematikan ruang-ruang yang lain. Itu tujuannya. Kalau terjadi konsleting di taman, tidak mematikan di dalam rumah. Misalnya seperti itu. Sehingga diperlukan pembagian dari jalur instalasi tersebut yang masing-masing grup akan diamankan oleh satu pengaman, biasanya menggunakan miniatur circuit breaker. Ya, itu sampai tahap ini sudah hampir selesai perencanaan instalasi tersebut. Ya, tapi seorang instalatir harus menguraikan seluruh perencanaan yang digambar tersebut dalam tabel-tabel kebutuhan bahan. Jadi bahannya apa saja itu harus clear, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti jangan ada bahan atau komponen yang kurang. Karena kerugian tersendiri waktu mencari bahan yang kurang lengkap. Jadi perlu dilakukan survei harga bahan dan komponen yang nanti akan menjadikan satu tabel kebutuhan bahan. Ini pun juga harus dicantumkan di dalam proposal perencanaan proyek pekerjaan instalasi. Ya. Dan satu poin yang paling penting adalah survei potensi kecelakaan kerja. Ya, setiap jenis proyek potensi bahaya atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi itu beda-beda. Kalau kita mendapatkan proyek hanya membangun rumah-rumah sederhana, mungkin resiko atau bahaya kerjanya kecil. Tapi kalau proyeknya di lapangan, proyek konstruksi, gedung bertingkat, seperti gedung olahraga lagi, di mana kita harus bekerja di dalam ketinggian, ya, tentu kita harus memetakan potensi bahaya yang mungkin akan terjadi, yang harus dicegah sedini mungkin, atau APD yang hendak dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan nantinya. Oke, itu saja ini pembukaan tentang SKKNI kaitannya dengan kompetensi berupa merencanakan pekerjaan instalasi. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mempersiapkan pekerjaan itu apa yang dilakukan seorang teknisi listrik supaya diakui dia sebagai teknisi listrik level 2 mendapat sertifikasi kompeten ya dari lembaga yang berwenang. Ya, dalam hal ini SKKNI ini miliknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSW Jakarta Sana. Gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.